Oh, iya, sampai ke pojok itu tadi ya. Kenapa sih? Nah, ngamuk aja. Ya udah, kalau begitu ini dia deretan dari line up rating dari tiap-tiap pick-pickannya. Oke, dari line up ratingnya sebenarnya kita nggak bisa terlalu berpatok di sini, tapi kalau melihat bagaimana potensi late game, ini ada di tangan Alter Ego. Mereka punya Bruno, mereka bahkan bisa kontrol dari awal dengan Fanny yang sudah mereka dapatkan. Yap, dan kita akan melihat seperti apa di match point untuk kedua belah tim Alter Ego ataukah Rebellion. Yap, satu momen yang bisa membuat Alter Ego memiliki minggu pertama yang sangat-sangat baik. Atau Rebellion akan bangkit dan mendapatkan poinnya kembali jadi 2-1 kira-kira untuk siapa? 2-1 untuk siapa? Belum bergemuruh MPL Arena, 2-1 untuk siapa? Oke, kalau begitu MPL Arena pada suaranya. Oke. Rame ya kalian ya? Masih rame tapi kalau ngelihat ini juga rame di mid. Swallow-nya kena poke. Match up antara kedua belah mid laner yang kita lihat juga bagaimana Vexana ketemu Angela. Sudah dipastikan untuk poke damage range itu dimenangkan oleh Vexana. Ya, dengan banyaknya sisi yang bisa diberikan oleh Vexana juga, Terrify-nya. Sedangkan memang ada puppet string. Weh, Bisa ini diberikan oleh Angela. Yap, dan sekarang mereka hampir saja tadi bertemu dengan jarak yang sangat-sangat dekat sekali. Dan sejauh ini ya masih terlihat pressure yang diberikan dari Alter Ego. Mau yang coba untuk memenangkan dari setiap matchnya karena ini Glue ketemu Cici, Glue tuh superior banget kan. Betul, dia bisa nge-heal terus-terusan juga. Iya. Dan satu dari Rebellion di sini, mereka nggak punya hero yang bisa fast clear lane. Ini mereka bakal lebih terlambat sedikit kalau memang mereka mau clear lane. Dan jadi sulit juga kalau memang nanti mereka bertumpu terhadap Kari. Kari bisa dikejar Glue habis-habisan loh. Akhirnya jauh dari team fight dan damage-nya juga nggak nyampe, ngilu lagi. Ketempelan lah ya. Ketempelan. Ketempelan Ya, Glue. ketempelan. Ya kan? Udah lama ya ngeliat ketempelan ya. Iya benar. Udah lama loh, bener-bener lama loh. Tapi ini Tas harus bisa dapetin space sih. Dia bisa harus ngecoba lock ke lini belakangnya. Karena ya balik lagi di sini walaupun memang minim CC ya. Tapi Audi Easy bisa spam terus-terusan yang kita tahu kan. Setuju. Ruby lumayan lah bisa Iya. ngeganggu gerak dari Fanny. Yap, down run-nya ya Iya. kan. Dan juga kalau memang ada follow up yang di belakang dan ya yang bisa dimaksimalkan oleh Rebellion sendiri sekarang adalah bagaimana mereka memenangkan untuk duel di Turtle. Ya, Itu yang dicari kan tadi. Mereka udah punya banyak loh. Kombinasinya mereka punya Martis, Angela. ya. Tapi kalau ngeliat Fanny juga memang kita jarang ya ngeliat Fanny kontes turtle pertama Betul, ya. dia kan? datang colongan cabut. Tadi doang pas Bigetron. Iya. Turtle pertama lah kok ada. Loh kok unggul. Loh kan? kok mungkin mainnya dan Yap. Marshall, Gary siap untuk melanjutkan pertempuran. Baik, kita sudah terpanah dengan mulainya kembali game yang ketiga. Ya. Dan kembali lagi di area turtle di mana tadi terakhir Buset. kita melihat dan Kars, ketiban Lord. Rasi galak banget tadi Vengeance nabrakin kayak begitu juga ya. Oke, sementara untuk sekarang Rasinya mulai maju kembali. Sedikit lagi episode kami. Udah ada Angela di dalam tubuh dari Kansha dan mereka mundur pula ke tempat yang berbeda. Memulai pertempuran di area tersebut dan juga sedikit lagi mau bikin arah pada Kars. Berhasil dihancurkan tapi pertempuran yang berlanjut bahkan Decimet yang membuat Rasi pun langsung menghilang dengan sangat cepat. Sedikit lagi Epi tersisa. Painya menjadi orang terakhir dan satu yang terakhir. What? Masih bisa bertahan dan juga memberikan gangguan seperti itu. What an outplay dari Pai yang ternyata hampir saja bisa ditumbangkan. Ternyata justru menunggangi Vincent dan membuat Vincentnya tumbang. Yap. Situasi untuk membalikan keadaan tadi. Yep. Dan ya kita tahu lah bagaimana memang split-split yang bisa naik ke atas tadi dengan efek stack yang mendapatkan kembali HP yang sudah hilang juga. Jadi Pai ini gak perlu untuk recall kembali dan bahkan dia tetap stay di laning dia. Iya. Wah ini gak expect ya ternyata. Tadi memang dari Decimetnya gak yang chain kill sih. Iya, Jadi udah putus ya. Udah berakhir gitu, Betul. dia putus. Tapi buat Turtle sekarang udah mulai di setup lagi. DKI Karsnya
menjadi satu orang terdepan berada di dalam pit dari turtle-nya. Pertempuran kembali terjadi, final slash yang dikeluarkan pula dengan jarak sedekat ini. Seperti apa lagi hasilnya karena speed-speednya pun sudah terlihat di area tersebut. Pai-nya berhasil lagi menarik karena satu play di mana Vincent-nya ditarik masuk ke dalam area defensif dimiliki oleh Alter Ego dan pertempuran terus berlanjut. Audi harus pergi. Dan justru sekarang terlihat dari Rebellion yang minim damage ya. Yap, dikarenakan memang bisa di zoning habis-habisan di early game ya, apalagi dengan power dari Glue juga. Yap. Dari emblem yang dipakai oleh Pai ada basic common emblem di sana dan juga Brave Smite untuk lebih bertahan hidup dan membawakan emblem tank. Jadi super, ya cukup super sustain dia. Dengan basic common emblemnya, gak perlu untuk kembali recall. Buset galak banget, Karsnya udah mengeluarkan lagi Vengeance yang dia punya. Ini keunggulan dipegang penuh oleh Alter Ego ya dengan 2.300 net worth. Dan terlihat dari segi itemnya ada Hasclaw yang udah selesai. Dan Betul. berbeda yang di mana? Biasanya kita melihat Kari udah mulai shifting ke arah Corrosion item ya. damage ya. Langsung Corrosion, ini masih dengan ada Thunderbelt. Berarti masih minim banget nih damage dari Ardell sendiri. Ya, masih harus menunggu mungkin item kedua ya, yang nanti selesai untuk Moai juga. Tapi dari sisi plusnya adalah dia akan bisa sustain untuk di area top. Ini Kars benar-benar dihajar banget di bawah, tapi Kars masih bisa bertahan loh. Memang masih bisa bertahan, tapi recall yang harus dilakukan juga. Dan topnya di sini Moai juga masih terlihat cukup nyaman. Belum ada gangguan sama sekali, belum ada bantuan terhadap Nino. Iya. Aima, Nino, gantian ya. Yang pakai Bruno dia tadi galak-galak banget ya. Menang Rensolnya. Iya. Menang Rain sudah punya Hasclaw tadi. Yep. Menang level juga. Tapi ya ini Karsnya yang udah lumayan ditekan juga sih. Vincent, ini cukup kesulitan karena dari tadi kita melihat bagaimana fight yang dibawakan oleh Rebellion juga. Hardguard-nya itu menuju ke arah Kars. Ya, dan lihat bagaimana dari Pai-nya juga yang kembali mencoba untuk mencari situasi kapan dia akan melakukan zoning ya. Karena kita tahu dalam 10 detik ke depan dengan adanya turtle yang spawn bisa jadi team fight akan dilakukan lagi oleh Rebellion. Tapi ya terlihat untuk sejauh ini Gold Lane kayaknya udah nggak perlu disenggol-senggol lagi ya. Rotasinya juga dari tasnya nggak menuju ke arah Moai-nya, lebih fokus ke arah matiin dulu pergerakan dari cicinya Kars. Plus setup menuju ke arah turtle juga. Dan sekarang udah mulai bergerak lagi. Ya. Ini di bawah tas sudah terlihat, sementara Pai-nya waktunya kau untuk berubah karena Pai bisa saja membalikan keadaan dan pertempuran final slash-nya. Connect lagi ke arah 3 play dan Audinya berhasil langsung ditarik begitu saja. Vincent berusaha untuk bisa pergi tapi Tas tidak membiarkan itu semuanya saja. Tas satu yang terakhir. Tasnya pun masih bertahan dan masih bisa selamat. Bahkan beberapa player dimiliki oleh Rebellion jadinya terjebak. Yes, dan Ninonya turun sampai ke bawah. Sekalian bertukar lane juga dan berhasil untuk menghancurkan turret. Dan bahkan tasnya nggak tumbang. Ini menjadi sebuah kerugian besar buat Rebellion. Ya, di mana Rebellion mereka mencoba untuk melakukan team fight, tapi ternyata dari Alter Ego juga mereka cukup ready berkat kehadiran final slash yang bebas konsentrasi. Oke, sementara untuk tasnya masih berhasil pergi lagi. Tapi ada satu mau pendek yang menarik tadi pergerakan Rasi. Rasi akan bisa bertahan di mana final slash tadi udah dikeluarkan Rasi. Flicker yang dia punya mau nggak mau harus dikeluarkan. Rebellion harus menghindari fight-fight di tempat sempit kayak tadi. Pertama udah kalah sisi power. Yep. Kedua itu adalah zona bermain buat Fanny. Iya, dan Fanny-nya bebas banget juga ya. Belum lagi nanti kalau memang ada Nino yang join. Itu satu worldy, itu akan bisa efeknya bakal besar banget nanti. Untuk di area-area yang memang cukup sempit ya. Tapi ya kalau memang kita bicara soal bagaimana team fight yang harus dilakukan ini agak susah. Karena kalau gak fight di tempat sempit, di tempat yang luas pun sebenarnya mereka bakal paksa untuk masuk ke area sempit berkat adanya final slash. Buset. Itu dia. Vincentnya galak banget. Sementara untuk Pai berhasil pergi, split akan siapa yang menjadi korbannya. Mencoba untuk bisa mengejar lagi pergerakan Kars. Tapi Kars untuk kali ini ditarik lagi masuk ke dalam area pertahanan dimiliki oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Tapi turtle-nya bisa diamankan, Audi berhasil dihancurkan. Sementara untuk Moai-nya pergi ke arah mana? Moai menjadi korban tambahan. Wah, lagi-lagi ini teror dari Vexana. Efek dari Flying yang ngebuat akhirnya dari Moe-nya pun gak bisa bertahan lebih lama lagi. Dan eksekusi-eksekusi yang dihadirkan oleh Alter Ego begitu bersinergi. Iya, ini mereka banyak banget. Banyak momen yang terjadi tadi ya. Di mana Pai berhasil untuk megang dua pemain sekaligus yang ada isinya Angela juga. Dan secara game fact-nya terakhir kali Tas menggunakan Fanny 364 hari. Gak mau nunggu sehari lagi nih pas tahun nih. Iya. Tapi ini waktu itu berhadapan dengan Rebellion juga. Dan ngalahin Rebellion lagi. Oke. Sekarang mereka sekarang dia ngelawan Rebellion lagi ya. Iya. Pas banget. Tapi di tim yang beda. Di tim yang beda. Betul. Oke, tapi untuk sejauh ini Outer Turret udah mulai rontok semuanya juga. Vision akan semakin terbatas lagi dan ini kelihatan sinergi dari Hardguard untuk masuk ke arah Kars ini masih belum terlihat optimal karena
ini tebel-tebel banget yang di depan loh. Rasi Pai. Rasi, Pai, terus juga masih ada efek Terrify yang sebenarnya ini mengganggu banget buat efek Terrify. Iya, itu tadi sulit kan untuk Moai-nya juga mau untuk bisa mendapatkan satu hero Buset. saja butuh waktu yang cukup lama karena Karsnya sekarang. Bisakah dia bertahan? Karsnya dengan Vengeance yang udah diaktifkan, pertempuran kembali terjadi tapi Pai-nya bisakah dia bertahan karena sedikit lagi bisa panen selesai udah langsung dikeluarkan. Pai-nya berhasil lagi dihancurkan sementara Vincent yang mencoba untuk bisa mengejar lagi pergerakan Kraid. Kraid-nya mau pergi ke arah mana? Kraid-nya kehilangan momentum. Dan triple kill didapatkan oleh Vincent. Yap. Dan itu adalah sebuah aksi penyelamatan yang begitu baik ya. Yep. Hardguard masuk tepat waktu dan akhirnya itu darahnya naik terus. Yep. Curtain Skull-nya kena 2. Dan juga pasif dari Cici sendiri yang memang sudah di stack 10 tadi. Iya. Jadi dari spell skill-nya juga jelas ini bakal besar banget dan dengan item War Axe juga yang sudah dibuy oleh dia untuk first item. Dan barusan retri digunakan. Oke. Dan berarti untuk kali ini dari Rebellion, mereka bisa agak menahan dulu. Iya. Kalau memang mereka mau inisiatif, sebenarnya bisa banget kalau mereka mau. Hanya sekitar 14 detikan saja mereka harus menunggu. Tapi apakah itu akan diberikan oleh Rebellion karena mereka langsung nge-push saja. Sementara sekarang Karsnya Nino? mencoba untuk bisa mendapatkan lagi pergerakan. Nino dan juga Rasi mencoba untuk bisa melindungi bagian belakang mereka berpindah lagi. Tapi Lordnya berhasil diamankan oleh Vincent. Pai-nya sendirian di atas untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player dan juga mulai menaiki lagi ke arah satu player. Asura Aura yang dikeluarkan dia bawa masuk ke dalam inner turret. Dan mereka masih selamat tanpa ada yang tumbang. Yap, memeltdown Lord bukan masalah untuk carry. Sehingga di saat informasi tidak ada retribution dari Tas, di all in langsung Lordnya dan akhirnya bisa jatuh ke tangan dari Rebellion. Yap, satu Lord yang bisa membeli waktu agar situasi gold untuk Rebellion ini akan sedikit lebih stabil setelah ini. Karena mereka butuh untuk menstabilkan, setidaknya mereka bisa mencabut turret-turret yang masih berdiri dari Alter Ego. Buset. Turretnya udah keluar ya. Surprise. Yap, tapi Karsnya masih bertahan, malah Kars sekarang mencoba untuk ngebalikin. Oh, Moy? Wehey, di tempat yang lain Moai. Sudah ada Angela di dalam tubuhnya, akankah Moai kembali maju untuk bisa memberikan sebuah damage? Tidak. Itu di bawah, Karsnya nyari loh. Nyari, dia mau cut wave juga ya biar bisa memenangkan lane-nya juga. Tapi Lord berjalan ke arah inner turret, masih berhasil untuk dihancurkan. Nino masih susah ya pastinya buat clear terlebih dahulu. Tapi ya kita akan melihat di mana mid-nya akan menjadi target dari Rebellion. Yap, kehadiran Angela yang memang ini mengganggu banget juga. Yang dimana kadang-kadang kalau kita melihat Alter Ego mereka all in, ada Angela ini gak jadi langsung. Bisa Iya sih. didinai oleh Rebellion. Dan jangan lupakan sebenarnya ini masih dengan Vincent yang retrinya on point loh dari game-game sebelumnya juga. Udah mulai kembali ini ya. Yap, udah mulai dapetin tempo ya. Iya. Retri-retri yang hilang ya. Udah panas dia. Udah panas. Tapi kalau ngelihat ya memang sekarang udah mulai dipersempit lagi gapnya. Udah mulai Oke. dikejar oleh Rebellion. Tapi ya kita akan melihat bagaimana nantinya performa dari Tas untuk bisa mengunci lini belakang. Karena source damage mereka cukup terbatas loh. Ya, tapi Tas dengan Nino juga nih itemnya harusnya udah lebih lah dibandingkan dengan yang lain. Kalau kita lihat dari perolehan gold-gold yang sudah mereka dapatkan. Yep. Dan kalau ngelihat sekarang, Moai-nya akan dijagain abis-abisan sih. Ini Suelo harus jaga posisi untuk bisa nantinya nge-backup siapapun yang terkena sergapan. Karena kedua belah tim ini sama-sama punya power untuk bisa melakukan kejutan. Ya. Ini mereka 5 orang banget satu landing nih ya. Ya, sebenarnya lebih mengerikan kalau Alter Ego mereka kumpul ya di satu rumput terus tiba-tiba ditangkap dengan I'm Offended. Itu yang harus dihindari oleh Alter Ego sekarang. Karena untuk pemegang Purify hanya ada di tangan Nino sendiri. Jadi ya ini efek dari Don't Run ataupun dengan I'm Offended-nya ini bakal mahal bagi Rebellion. Dan ini fight di area Lord akan jadi fight besar-besaran sih harusnya. Karena walaupun dalam posisi yang sekarang lagi ngejar Rebellion, ini mereka juga nggak bisa berbuat yang lebih banyak lagi. Mereka harus tetap jaga temponya, harus jaga posisinya juga. Karena kalau bisa dibilang ya Vision lebih luas bisa dipegang oleh Alter Ego. Ya, dari build itemnya kalau kita lihat ya, ini Rebellion mereka tuh kurang loh. Karena lihat bagaimana dari Angelanya itu Flash of the Oasis, terus Iya. Necklace of the Rain. Berarti secara pemberian magic damage pun mereka kurang. Ya, plus Kari juga tadi ada 2 item defense. Oke, dari Thunderbolt-nya akan memberikan true Endless damage-nya juga. juga. Tapi kan dengan ada 2 item defense itu pun tidak akan sekuat dari item attack-attack yang akan dipasang gitu. Benar, jadi bisa jadi kita akan melihat ya bagaimana Rebellion akan memainkan team fight tarik ulur, back and forth. Yang Oke. dicari, mancing dulu sebelum mereka masuk
untuk bisa mendapatkan objektif. Dan Wah. akhirnya, konsil? Konsil yang mau pergi ke arah mana, Rasinya terlihat ada di dalam area tersebut. Sementara Finalsnya sudah langsung dikeluarkan, Rasinya terjebak sendirian mau pergi ke arah mana. Rasi, Vengeance, namun untuk sekarang Pai-nya ada flicker tadi yang sudah terspawn di dalam area tersebut. Dan juga Auditensi pergi ke tempat yang berbeda. Tapi dengan Hardcat yang masuk di dalam tubuh Cars, mereka pun masih berkumpul di dalam area dari Lord. Yap, dan sepertinya kali ini pun Rebellion gak bakal membiarkan Lord ini akan jatuh ke tangan dari Alter Ego. Mereka udah mulai sneaky peeky di area rerumputan, tapi ternyata dengan item-item defense-nya itu, Rebellion itu gak ada yang bisa diburst langsung sama Fanny. Ya, jadi mereka harus nunggu sebenarnya biar jadi dulu Ninonya nih. Ya. Karena untuk nge-burst down ya, kira burst down-nya ada Marksman, ada Kari di sebelah. Oke, sementara untuk Angela, mau gak mau dia pun harus menjaga base-nya. Dan ternyata seperti ada pencurian lah yang terjadi. Purple buff milik dari Vincent kali ini sudah menghilang, lenyap di tangan oleh Tas. Dan ada sedikit delaying juga yang dilakukan oleh Alter Ego menuju setup menuju ke arah Lordnya. Oke. Aduh, Ninonya udah mendapatkan satu balasan dan menimbulkan juga efek kepanikan sedikit. Sementara Vincent tadi ada efek dari sakit dalam tubuh Asura Aura. Hey Vincent! Mau pergi ke arah mana, di mana Vincentnya untuk sekarang gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Lordnya. Tapi Woldy udah langsung dikeluarkan. Karsnya mencoba untuk bisa mengejar. Karsnya mencoba untuk bisa menggagalkan aksi kepulangan mereka. Tapi dengan ada konsil tadi udah langsung dikeluarkan dan mencoba untuk bisa mengejar namun masih gagal. Wah, ini Ninonya sih udah menyakitkan ya. 3 kali. Basic attack dari volley shot tadi itu udah ngebuat Vincent udah kayak tersisa sepertiga HP-nya. Iya, jadi dia punya Windtalker ya di sini. Iya. Jadi ya ada chance juga untuk bisa menambahkan attack speed dia. Dan juga untuk volley shotnya ya bakal jauh lebih sakit dengan efek critical yang didapatkan dari Berserker Fury. Sedangkan dari sisi Moai, Brute Force ada juga dia, main defense. Malphite Roar memang sudah punya Wind of Nature untuk last item dia. Plus untuk seorang Krite, gagal bisa mendapatkan Karamoy. Konsil sudah digunakan, Lord bergerak di bagian bawah. Oke, dan Lordnya kali ini bakal langsung merangsak ke arah base turret di arah bawah ya. Tapi kayaknya bakal coba untuk ditahan pelan-pelan. 3 pemain dari Rebellion sudah mulai ready untuk bisa menahan Lordnya. Tapi ya kita akan melihat bagaimana dobrakan yang dilakukan oleh Alter Ego. Yap, Lordnya sudah masuk di bagian bawah. Fanny melihat dari kejauhan mungkin akan masuk lewat pintu yang berbeda. Satu base turret di atas menjadi incarannya dan berhasil dihancurkan pula. Dan ya disiplin ya dari Alter Ego, mereka juga nggak mau yang terlalu memaksa untuk nabrak. Yep. Setelah menghancurkan 2 base turret mereka merasa cukup dan mundur lagi dan set up ulang. Mundur lagi loh, semuanya tenang banget loh mereka. Sabar dulu ya kan. Ya karena memang potensinya untuk dibalik ini masih ada. Karena Rebellion mereka punya hero-hero yang bisa menciptakan momentum seperti Ruby. Dan ini yang dihindari kan, jangan sampai mereka harus fight di posisi-posisi yang memang tidak mengenakan nanti bagi Tas dengan Fanny. Oke. Dan permasalahannya juga kalau misalkan nantinya counter initiate bisa dipegang sama Alter Ego dengan adanya Arlot ini loh yang dari tadi juga jadi pengganggu. Dan timing dari Hardguard itu udah mulai krusial sih. Ya, Hardguard. Dan sebenarnya ya ini bisa jadi dikarenakan juga ya dengan minimnya magic damage yang dibawa oleh Rebellion. Dari Alter Ego mereka bisa fokus untuk build aja untuk physical defense. Physical defense semua. Tapi ya dari tadi kita udah bisa melihat bagaimana udah mulai sulit nih dari Tasnya bisa langsung nge-burst down satu pemain. Karena dengan item-item defense itu, ya walaupun dengan Angela tanpa item defense, tapi kan ada Flash of Theosis. Betul, betul. Yang akhirnya bikin bisa jadi miskalkulasi. Dan masih sabar lagi dari kedua belah tim menurunkan temponya, terutama dari Alter Ego yang sedang melakukan posisi offense. Sneaky peeky di area rumputan sudah mulai dilakukan pula. Yep. Sembari menunggu Lord yang akan segera muncul. Ya, tinggal siapa yang bakal terkena efek Terrify ya. Dari itu bisa di follow up oleh Nino juga. Yep. Karena untuk di one shot sekarang dengan Twilight Armor yang dibeli tadi sama si Auditizi ini sangat-sangat susah. Cutthroat pun gak bakal masuk nanti untuk Tas. Jadi mau gak mau memang Alter Ego mereka harus sedikit lebih bersabar sembari menunggu untuk Lord yang spawn dan sudah spawn sebentar lagi. Ini Lord ada 2 kemungkinan. Yang pertama mereka bisa coba untuk ambil. Oke, ini dia Moai. Akankah mau disikat oleh Tas karena Moai pun memiliki SP yang cukup tinggi? Tidak. Tidak. Sabar. Sebuah keputusan yang cukup bijak ya karena nggak tahu nih di rumput sebelahnya adakah backupan atau tidak. Betul. Kalau tiba-tiba show terus ada Rubinya juga kan kaget ya. Iya. Dan sepertinya akan memancing saja fight di area Lord yang sesaat lagi harusnya akan ter-enhance sih kalau di reset nih. Yep. Iya. Angela melihat dari kejauhan nih ya. Masih cukup sabar untuk bisa menggunakan hardguard-nya. Sementara sekarang Audi pun harus merasakan bagaimana sakitnya
ditimpa magical damage seperti itu. Dibikin galau. Dan ini yang jadi PR tasnya. Oke, Moai. sementara untuk Moai dikejar habis-habisan tas. Kehabisan energi, harus pulang kembali. Wah, itu bahaya sih. Hampir nge-trigger hardcore loh itu Iya, harusnya. itu nge-show di tengah dan akhirnya bakal coba untuk di-commit. Tapi memang cukup sulit ya untuk bisa di-takedown secara instan. Dan Lordnya di-reset dan harusnya dengan menjadi Lord Evil. Dan kita akan melihat bagaimana tarik ulur di area Lord ini. Dan sekarang Karsa udah punya Hunter Strike ternyata. Butuh damage tetap ya. Ya tetap butuh. Dan juga Hunter Strike bisa memberikan efek movement speed kan. Yep. Jadi dia lebih cepat nanti untuk bisa ngejar setelah hit yang kelima. Waduh. Itu kapan gua di shootnya tuh di bawah tuh. Loh. Enggak gitu. Beda ya, Wait, beda. tapi fight terjadi? Dan pertempurannya kembali terjadi. Bahkan Harkannya sudah mulai masuk. Tapi coba lihat pergerakan dari Moe yang masih jauh ada di bagian belakang. Sementara Rasinya sekarang menjadi orang terdepan untuk bisa memberikan buah backupan. Tapi split-splitnya udah langsung dikeluarkan pula oleh Pai. Di mana Audi menjadi korbannya. Vincentnya. Tapi Tasya berusaha untuk bisa menghancurkan lagi karena satu base utama. Inilah fungsi dari Moe untuk bisa menjaga di bagian belakang. Tapi Tasya masih bisa bertahan, malahan kerannya berhasil dihancurkan. Sekarang Tasya hadir. Tapi Tas hanya tumpang lewat saja. Wah, tapi nampaknya kali bakal dibalikan. Woi hei, akan dibalikin ke Rasi. Flicker dikeluarkan tapi Kars di bagian belakang siap untuk mengejar. Immortalnya mulai pecah. Pai memberikan sebuah backupan. Rasinya masih memiliki satu bar SP lagi. Hanya saja terlalu menyakitkan damage yang bisa dikeluarkan oleh Cici. Bahkan untuk sekarang Pai-nya memiliki Karamada. Pai-nya pun harus mengeluarkan Flicker. Dan juga untuk matinya. Swallow menjadi korban. Terlalu memang mengejar juga ya, tapi space yang di-create bagaimana Lordnya sekarang sudah mulai dicicil awareness dari Moai. Tapi lihat kali ini bakal ada kontes retribution kah? Oke, dan tasnya dihadang. Tidak boleh mendekat dan harusnya Lord akan menjadi milik dari Rebellion. Lagi dan lagi mereka berhasil mengamankan momentumnya. Tanpa magic power yang begitu besar, tapi ternyata kombinasi Cici X Angela. Yes, terlihat bahwa Cicinya dengan lifestyle yang sangat cepat sekali. Dan juga mereka ngebalikin semua prediksi dari lawannya. Dan Flash of the Oasis tadi juga yang membeli waktu yang sangat cukup. Dari item build-nya ini kita melihat begitu banyak item-item defense yang memang sudah terjadi. Dan lihat bagaimana gold yang sudah diperoleh Kars. Ini juga ada Ice Queen One itu loh yang ngasih efek slow. Betul. Siapa yang ketempelan kena curtain skull, kena yoyonya juga. Gak bisa kemana-mana. Spamming dari Magic Love Wave-nya. Iya. Ya, memang mungkin kecil, tapi berkala kan. Dan konsisten damage-nya. Iya itu ya yang ngebuat akhirnya bisa megangin siapapun di lini paling depan terutama ya bahkan Pai. Dan kita akan melihat bagaimana Lord sekarang berjalan ke arah top lane. Sedangkan PR masih dilakukan juga oleh Rebellion untuk bisa bersih-bersih dulu karena mid-nya masih berdiri kokoh. Benar, dari item yang kita lihat tadi, fleeting time dari Swallow di sini akan memudahkan dia untuk selalu bisa menggunakan hard guard. Ya, dan sekarang dari Rebellion mereka pun bisa nge-delay lagi apapun yang dimiliki oleh pemain dari AE ya, yang dari tadi berhasil menekan mereka dan pede banget. Karinya sendirian di bawah loh, pede banget. Dia udah jadi tadi item-item defense-nya juga. Makanya kayak oke lah ini udah bisa solo juga kalau memang mau di pick off dia cukup tebal ya dengan full HP yang ada di atas angka 6.200-an ya. Yes, ini kayaknya Rebellion bermain combo immobilize ya. Iya kan kena Puppet of the String, kena curtain skull. Ini combo benar-benar pelan tapi sakit banget. Dipegangin kakinya gitu. Betul. Walaupun damage-nya nggak yang gede banget. Yang wow gitu ya. Bukan yang langsung nge-burst, tapi sakit lama-lama. Slow but deadly. Betul. Wih, ngeri banget. Tapi ya, ini momentum yang bisa dipegang sama Rebellion. Berbalikkah keadaannya? Tapi kalau melihat PR dari Rebellion, mereka punya dua lane yang harus diurus dulu. Top dan bottomnya, ini super minion dari Alter Ego harus dibersihkan sehingga nantinya ada satu lah atau dua bahkan yang ditugaskan untuk bisa menjalankan lane-nya. Yep, dan itu adalah advantage untuk Alter Ego sendiri sih. Dimana memang mereka berhasil untuk mendapatkan best turret, jadi mereka bisa setup-nya jauh lebih nyaman untuk mereka. Tinggal bagaimana nanti mereka bisa memenangkan team fight. Karena berulang kali kalau kita lihat area dari team fight-nya juga. Rebellion, ini pemain-pemain mereka sangat susah untuk bisa langsung ditumbangkan. Iya. Gak ada yang bisa langsung instan, tapi butuh waktu kira-kira 5 detik. 3 detik. Dan butuh waktu itu efek heal dari Angela masuk. Ya. Ini kelihatan ya dari RBL mereka nggak mau melakukan banyak hal selain dari clear wave. Dan juga menunggu dari Lord selanjutnya muncul. Ini aja yang mereka tunggu dari tadi. Iya. Mereka mencoba untuk bisa menghabisin wave minion di bawah, wave minion di atas. Setelah itu ya udah. Ya mereka tetap berada, coba mereka berada di garisnya masing-masing gitu. Yep. Ini masih saling nunggu juga sih. Dan Evolve Road yang akan sangat menentukan sebenarnya untuk
fight kali ini. Lord 4 ya. Yep. Wah ini udah makin strong lagi nih Lordnya ya kan. Udah menginjak menit ke-23. Dan kita akan melihat bagaimana Lord ini akan dikontes besar-besaran sih. Lane lagi-lagi masih menjadi PR buat Rebellion. Sedangkan Lordnya udah mulai di-poke oleh Pai di depan sana. Ya, tapi aku suka ya, dari Rebellion mereka selalu meninggalkan atau mungkin membuka posisi Moai. Yang dimana sebenarnya itu adalah salah satu trapping juga. Karena dekat dengan Moai selalu diisi dengan satu pemain. Nah itu Moai-nya yang cukup ya di backupnya sama Ruby. Betul. Sedangkan ya udah Kars mainnya sama Cici sama Swallow-nya. Jadi ada dua kombinasi nih yang berjalan. Sedangkan ya udah Vincent mandiri lah ya. Betul. Vincent udah gede kayak mandiri aja udah. Terus dia kan lawannya juga yang nggak bisa langsung nge-burst down Angela plus Cici ya. Konsil? Ini ada konsil lagi, Rasi mencoba untuk mengejar Kars loh. Emang bener-bener Kars yang dituju. Tapi Clyde harus mundur kembali, Vincent. Masuk ke dalam rumputan di bawah, wave minion dibiarkan begitu saja. Angela harusnya menjadi mata-mata ataupun penjaga gawang di dalam base yang dimiliki oleh Rebellion. Karena riskan di split push lagi Iya. sama tas kayak tadi kan itu bahaya banget. Dan juga kalau misalkan dia emang nge-show dia bisa di-commit. Karena dia nggak punya item defense kan tadi sebanyak teman-temannya yang lain. Jadi lebih baik aman aja, nyari informasi juga, jaga diri baik-baik. Tunggu aku di waktu yang tepat. Tapi untuk Lordnya sekarang udah mulai dipegang oleh Pai dan Kars. Iya, dan konsil udah langsung dikeluarkan. Coba lihat Rasinya ada di dalam rumputan. Moe-nya pun langsung saja tahu di mana keberadaan dimiliki oleh Rasi. Tapi Rasi Finesse sudah langsung dikeluarkan. Damage-nya udah langsung terlihat begitu saja begitu mengerikan. Tapi coba lihat di bagian tengah. Untuk tasnya masih free sendirian. Masih banyak wave minion yang harus dihilangkan sebelum dia nanti mau melakukan sebuah split push. Tapi sekarang dari Lordnya belum menjadi milik siapapun kembali. Yap, tapi bakal coba untuk dicicil lagi oleh Nino. Dan fight itu panjang banget karena mereka punya durability yang tinggi banget. Ya, Tarik ulur, itulah yang sedang terjadi sekarang. Berkat kehadiran dari Angela dan juga dengan adanya Cici, ini bisa mengusir pemain alter ego yang punya damage besar. buset Nino damage-nya nabrak ke Audi. Lumayan tuh sekarang Karsya mulai lagi maju ke bagian depan. Tapi Nino masih bisa flying tackle lagi ke tempat yang berbeda. Finesse-nya dikeluarkan tapi masih ada satu Audi? mortal coil yang membuat dirinya pun selamat dari terjangan tersebut. Wah ini di zoning abis ya. Akhirnya Lord akan jatuh harusnya ke tangan dari alter ego tanpa gangguan. Dan Wow. Vincent nggak sempet retri. Yap, ini dia. Lordnya berhasil langsung diamankan. Sementara mereka pun akan berusaha untuk bisa mundur. Tapi Immortal yang dimiliki oleh Audi pecah. Akankah ini menjadi sebuah momentum balikan yang dimiliki oleh pemain dari Alter Ego. Di mana untuk Vincent yang tertinggal pula. Langsung dinaikin kah? Tidak. Karena Karsya pun masih berhasil untuk pulang. Wah ini PR banget lihat Moai-nya. Ini lagi bersih-bersih wave bawah yang dari tadi didorong terus menerus. Dan sekarang sudah tidak ada base turret lagi. Milik dari Rebellion. Dan lihat bagaimana Twilight Armor menjadi pilihan buat Resi. Dan ini akan sangat sulit sekali. Mereka tidak memiliki satu sisi yang sangat besar. Sementara untuk Cicinya mulai maju ke bagian depan. Tapi ternyata Rebellion masih belum menyerah. Mereka masih mencoba untuk bisa menghabiskan ke arah beberapa player dimiliki oleh Alter Ego. Tapi Moai berfokus untuk menghilangkan wave minion yang akan masuk. Oke, wave udah mulai masuk dan bagaimana kali ini Alter Ego. Tasnya dan sekarang kepedangan. Hadir untuk Alter Ego setelah sekian lama di season 12. Mereka menunggu momentum ini. Wow, setelah di season 12 dua leg berhasil untuk dikalahkan oleh Rebellion dan ini adalah pembalasan dendam yang begitu manis. Alter Ego kembali membuat rapor buruk awal debut dari Rebellion di season 13 ini. Ya, bukan tugas yang mudah tadi bagi Alter Ego. Kita melihat bagaimana tim fight yang terjadi back and forth begitu lama. Dan juga perjuangan keras dari Rebellion. Yang dimana sebenarnya sayangnya dengan minion yang sudah berubah, dengan minion yang jauh lebih keras. Ini membuat Moai juga kesulitan untuk bisa join ke tim fight. Mau gak mau dia harus stay di base untuk membersihkan base dia.